Kalian di sini semuanya mengira kalau ini pura-pura kan? Kalian di sini menganggap ini bohongan kan? Kamu yang di sana, saya tahu kok kamu tuh menganggap ini bohongan. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini dan selamat belajar bersama Step On. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan melakukan podcast tentang lain dulu, lain sekarang. Saya akan cerita dulu. Cerita tentang pengalaman saya. Pengalaman saya waktu di ITB, waktu saya tingkat akhir lah. Jadi ada suatu kegiatan yang diperuntukkan untuk seluruh mahasiswa. Dan ini adalah salah satu ending kegiatan. Pada saat itu tuh kegiatannya sedang ada di tempo yang tinggi gitu. Saya nggak tahu ya zaman sekarang masih ada yang kayak gini apa enggak. Tapi ya pada saat itu kan sering ada di tempo yang tinggi di mana seniornya mematik gitu, mematik. Junior-juniornya tuh lebih semangat dan lebih bisa berbicara di depan forum. Nah, pada saat itu tuh sedang ada di akhir forum di mana ada swasta, terus ada panitia dan ada peserta. Di situ konteksnya panitia disalahkan oleh swasta. Di mana panitianya itu nggak benar nih ngedidiknya. Kenapa bisa sampai pesertanya itu nggak benar seperti ini gitu. Jadi dimarah-marahin tuh sama swastanya. Ini panitia gimana dan lain-lain gitu. Jadi peserta otomatis melihat panitia dimarahi pada saat itu. Akhirnya di situ tuh ya peserta kayak terlihat ada dua kubu. Ada peserta yang menganggap ini mah cuman skenario aja. Dan di sisi lain ada peserta yang menganggap kubu di mana ini kayaknya serius deh, kita harus ngebela supaya panitianya jangan sampai dimarahi gitu. Ini kayaknya salahnya di kita. Gitu. Jadi di situ debat antara peserta sama swasta. Dan akhirnya karena sepertinya peserta tidak bisa menjelaskan kenapa kalian kurang ada nilai-nilai kalian tuh kurang mantap gitu, tidak sesuai dengan janji-janji panitia kepada swasta gitu. Kalian nggak bisa memenuhi ini semua gitu. Otomatis kita nggak bisa menghukum si peserta karena peserta bukan punya kita gitu. Tapi kita bisa menghukum panitia karena panitia sudah menjanjikan kalau mereka sudah akan berkualitas setelah acara ini. Akhirnya untuk menghukum panitia, kalian harus di push up gitu. Jadi panitia di situ push up tuh, dikelilingi panitia di push up. Oke, panitia posisi push up. Nah, di situ posisi push up panitia. Peserta interupsi. Jangan kayak gini gitu. Sebagian peserta ada yang meyakini kalau ini adalah pembelajaran yang benar gitu. Dan sebagian peserta ada yang bilang, ini cuma pura-pura gitu. Udah diomongin ini di 2 jam yang lalu gitu di briefing. Ada 2 kubu di peserta. Dan ada hal yang di luar skenario pada saat itu. Hal yang cukup menarik menurut saya pada saat itu. Dia ada senior saya masuk ke forum tiba-tiba di sini. Sudah, berhenti gitu. Udah berhenti. Kalian di sini semuanya mengira kalau ini pura-pura kan? Kalian di sini menganggap ini bohongan kan? Kamu yang di sana, saya tahu kok kamu tuh menganggap ini bohongan. Gitu. Jadi di situ suatu hal yang nggak di brief, tapi di situ tuh kayak, ini teh benar apa enggak? Jadi mulai di situ mindset orang tuh bertanya-tanya dari peserta, panitia, swasta. Karena orang ini ya bukan orang yang di brief, walaupun dia bagian sebenarnya. Tapi dia nggak pernah di brief apa-apa dan masuk tiba-tiba di sana. Udah. Kalian anggap ini bohongan kan? Anggap aja semua bohongan gitu. Apa yang kalian anggap bohongan, kalian tidak akan pernah mendapatkannya gitu. Kalau kalian anggap ini bohongan atau pura-pura, ya pasti kalian akan terus menganggap ini adalah permainan saja gitu. Di sini bukan nggak ada pembelajaran di sini. Ini hanya pura-pura, hanya pembodohan untuk kalian. Jika kalian memikirkan ini adalah pembodohan, maka kalian emang benar ini dibodohi gitu. Jika kalian menganggap ini kalian sedang dipura-purain gitu, udah ada skenario-nya, emang kalian pasti akan dianggap seperti itu gitu. Udahlah ini tutup aja lah forum kayak ginian, nggak penting, nggak guna, pesertanya juga nggak terlalu peduli sama kayak ginian gitu. Nah di sini ada pesan yang cukup menarik di situ, di mana saat kita sebagai si pembelajar dan kita melihat ada pembelajaran yang tidak sesuai dengan kita, jika kita menganggap itu adalah pembodohan, maka kita akan menjadikan hal-hal yang didapatkan selama berjam-jam di situ adalah pembodohan. Dan jika kita menganggap itu adalah pembelajaran, maka
Pasti banyak hal-hal positif-positif yang bisa kita dapatkan di sana. Di sini bukan tentang metodenya yang saya sedang bahas. Metodenya mungkin emang pada saat itu sudah tidak sesuai dengan zamannya. Tapi yang saya bahas saat ini adalah mindset yang dijelaskan oleh orang yang tiba-tiba datang tadi. Mindset di mana kita sebagai pembelajar. Kita sebagai pembelajar tuh bukan membawa gelas yang sudah berisi, tapi kita coba tumpahin dulu gelasnya. Terus kita pastikan gelas ini sudah kosong. Dan kita lihat gelasnya. Apakah gelas ini sudah siap diisi? Apakah ada retak di sini? Artinya kita sudah siap diisi dengan ilmu-ilmu. Di sini kita tidak merasa sombong, kita sudah mengetahui tentang ilmu ini. Ini mah saya sudah tahu. Ini mah cuma pura-pura. Ini mah cuma omong kosong doang. Dan lain-lainnya gitu. Gak ada gitu omongan-omongan yang kayak gitu. Di sini yang saya ingin beritahu teman-teman, alangkah baiknya gitu. Kita di sini memulai setiap acara dengan mindset kita sebagai pembelajar. Saya sebagai pembelajar dan teman-teman juga sebagai pembelajar. Karena pada dasarnya biji apel nggak akan pernah melahirkan pisang kan gitu. Ya maksudnya tuh adalah mindset kita itu adalah cerminan ke sikap-sikap kita ke depannya. Paling ini sih untuk pembuka mengenai pembelajaran gitu ya. Ke depannya akan seperti apa. Dan di sini udah ada pemateri kita ya, Kang Ridwan Syah Yusuf. Paling saya sedikit ceritakan tentang beliau. Ya, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Gamais, Kepala Gamais, dan Presiden KM ITB, dan sekarang menjadi staf khusus di Provinsi Jawa Barat. Beliau masuk ITB di 2005. Setelah lulus beliau S2 di University Rotterdam di Belanda tentang Governance, Policy, and Political Economy. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai bentuk dukunganmu terhadap channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.